Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Bonda Siseka Putra selaku dosen dari pemrograman web kami. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengembangan web kami yang berjudul Manajemen Sistem Lab Kimia dengan anggota. Yang pertama ada Hikmah Rusgunandaru dengan NIM 064, lalu ada saya sendiri Satria Baladewa Harahap dengan NIM 080, dan ada Syafa Aulia Rahmadillah Budianto dengan NIM 090, dan ada Firdaus Bagus Wicaksono dengan NIM 094. Untuk Mbak Syafa, waktu dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian tugas dalam kelompok kami dengan metode Scrum. Yang pertama ada product owner, yaitu dosen pembina sendiri, Bapak Bonda Siseka Putra MKOM. Kemudian untuk leader dari tim adalah Satria Baladewa Harahap. Tugasnya mengkoordinir dan mengevaluasi kinerja anggota tim agar mencapai target yang diinginkan. Kemudian untuk Scrum Master yaitu Firdaus Bagus Wicaksono dengan tugas bertanggung jawab dalam penguasaan Scrum dan pemaksimalan setiap fungsinya. Untuk job desk programmer dipegang oleh Hikmah Rusgunandaru yang bertugas untuk bertanggung jawab terhadap penulisan kode web dari awal hingga running sesuai keinginan user. Dan terakhir ada desainer yaitu saya sendiri, Syafa Aulia Rahmadillah Budianto, dengan tugasnya bertanggung jawab terhadap desain interface utama dalam website. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi web yang telah kami rancang. Web ini adalah web yang akan digunakan untuk memanajemen segala aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan lab kimia, seperti penggunaan ruangan, inventaris, dan penyediaan informasi mengenai laboratorium. Web ini ditujukan untuk pihak sekolah, khususnya penjaga laboratorium selaku admin dan guru sebagai pengguna. Fitur yang dapat digunakan oleh admin adalah yang pertama ada CRUD Informasi Lab, yaitu Read, Read, use dan delete terhadap informasi lab, kemudian ada CRUD inventaris, kemudian ada CRUD peminjaman inventaris dan ruangan. Untuk fitur yang dapat digunakan oleh pengguna sendiri, yang pertama bisa melihat informasi mengenai laboratorium, kemudian yang kedua dapat melakukan peminjaman inventaris dan ruangan. Selanjutnya ada teknologi yang kami gunakan. Yang pertama ada bahasa pemrograman, yaitu kami menggunakan bahasa pemrograman Node.js. Node.js adalah lingkungan server open source. Node.js adalah lintas platform dan berjalan di Windows, Linux, Unix, dan Mac OS. Node.js adalah lingkungan runtime JavaScript backend. Node.js berjalan di mesin JavaScript versi 8 dan mengeksekusi kode JavaScript di luar browser web. Dan untuk framework-nya kami menggunakan Express.js. Express.js atau hanya Express adalah kerangka kerja aplikasi web backend untuk membangun RESTful API dengan Node.js. Dirilis sebagai perangkat lunak bebas dan sumber terbuka di bawah lisensi MIT. Ini dirancang untuk membangun aplikasi web dan API. Itu telah disebut kerangka kerja server standar de facto untuk Node.js. Untuk fitur dari perancangan web kami sendiri, yang pertama ada home, kemudian ada login, kemudian ada informasi laboratorium, pencatatan inventaris laboratorium, peminjaman ruangan laboratorium, peminjaman barang, indeks pengajuan peminjaman. Yang pertama ada home. Laman ini merupakan tampilan awal ketika membuka web yang berfungsi untuk menampilkan keseluruhan fitur yang ditawarkan oleh web. Pada tampilan home ini akan ditampilkan beberapa informasi terbaru. Seperti pada contoh, yang ditampilkan pada home adalah yang pertama mengenai berita yang ada di laboratorium, informasi-informasi penting mengenai laboratorium. Dan yang kedua ada contoh informasinya. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman-teman. Pada fitur web berikutnya yaitu login. Di sini login. Pada tampilan ini, user dapat login dari akun yang telah dibuatkan oleh admin, sedangkan admin dapat login dengan akun yang sudah ada. Next. Yang berikutnya adalah informasi laboratorium secara komprehensif, mulai dari lokasi laboratorium, daftar acara yang diselenggarakan oleh
pengelola laboratorium maupun pihak mitra disusun secara runtut berdasarkan tanggal pelaksanaan kegiatan. Next. Dan berikut ini adalah tampilan input informasi. Di sini ada nama kegiatan dan yang untuk input berikutnya adalah deskripsi yang menjadi body dalam di mana akan dijelaskan dari isi informasinya. Berikutnya akan dijelaskan oleh Firdaus Bagus. Selanjutnya ada pencatatan inventaris lab. Pada tampilan inventaris ini akan ditampilkan barang-barang inventaris yang ada pada laboratorium kimia serta kondisi dan kuantitasnya. Jadi bisa dilihat dari gambar sebelah kiri ada form untuk menambahkan inventaris, yaitu ada nama inventaris, jumlah inventaris, dan kondisi inventaris. Selanjutnya di gambar sebelah kanan ada tabel yang menampilkan nama, jumlah, kondisi, dan aksinya. Untuk aksi ada edit dan menghapus. Selanjutnya peminjaman ruangan lab mencakup data mengenai pendaftaran reservasi laboratorium dan jadwal reservasi yang tersedia pada tampilan peminjaman lab. Ini akan ditampilkan data peminjaman lab yang telah dikonfirmasi oleh admin. Di gambar sebelah kiri ada form peminjaman lab yang berisi nama dari peminjam, nomor induk siswa dari peminjam, serta waktu peminjaman. Ada untuk tanggal, bulan, dan tahun, terus ada jamnya. Terus di sebelah kiri ada tabel yang berisi tanggal peminjaman, nama peminjam, dan NIS. Terus selanjutnya ada peminjaman barang, mencakup data peminjaman inventaris laboratorium yang telah dikonfirmasi admin, disertai tanggal peminjaman dan pengambilan. Di sebelah kanan ada form untuk peminjaman barang yang berisi nama barang, jumlah, dan waktu peminjaman. Selanjutnya di gambar sebelah kanan ada tabel peminjaman barang yang berisi nama barang, jumlah, waktu peminjaman, lama peminjaman, nama peminjam, dan NIS. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Satria. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai indeks pengajuan peminjaman. Jadi di sini semua peminjaman yang diajukan, baik itu lab dan barang, akan ditampilkan di dalam form indeks pengajuan peminjaman. Berikut untuk tabelnya. Jadi di sini ada nama peminjam, lalu jenis peminjaman, apakah peminjaman lab atau peminjaman barang, dan juga di sini ada tanggal kapan meminjamnya, seperti itu. Di sini juga ada aksi untuk menghapus atau melanjutkan peminjaman, seperti itu. Selanjutnya di sini ada gambar dari use case diagram web kami. Jadi di sini kami terdapat dua aktor, yaitu aktor pengguna di sebelah kiri yang memiliki 3 fungsional, yaitu bisa mengisi form peminjaman lab, lalu melihat informasi lab, dan juga mengisi form peminjaman barang. Selanjutnya untuk administrator sendiri ada beberapa fungsional seperti melihat list peminjaman lab, mengisi form inventaris barang, lalu melihat informasi inventaris, melihat informasi lab, mengubah informasi lab, dan melihat list peminjaman barang. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai database kami. Jadi database kami ini menggunakan MongoDB offline. Nah, jadi ini adalah kelas diagramnya. Di sini terdapat 5 kelas, ada kelas barang, kelas inventaris, kelas informasi, kelas user, dan kelas lab. Di sini di kelas barang terdapat beberapa atribut, diantaranya ID inventaris, nama inventaris, jumlah pinjam, waktu pinjam, dan lama hari. Selanjutnya untuk kelas inventaris, itu terdapat beberapa atribut, diantaranya ID inventaris, nama inventaris, jumlah, dan kondisi. Selanjutnya untuk kelas informasi terdapat ID informasi, nama kegiatan, waktu kegiatan, rutinitas, dan deskripsi. Selanjutnya untuk kelas user ada username, nama, password, dan role. Lalu yang terakhir kelas lab, ID lab, nama, waktu, dan lama jam.
selanjutnya. Nah, berikut adalah entity relationship diagram dari database kami. Jadi di sini ada user dengan di mana user ini terdapat role, terdapat nama, password, dan username. Selanjutnya, user ini dibedakan terhadap jenis-jenisnya. Bisa melihat, meminjam, dan mengubah. Untuk melihat, user bisa melihat informasi dan melihat barang. Untuk meminjam bisa melihat untuk meminjam bisa meminjam barang dan juga meminjam ruangan. Selanjutnya untuk mengubah bisa mengubah inventaris. Seperti itu. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan alur web kami, yaitu mendemokan web kami secara langsung. Baik, di sini adalah tampilan dari web kami. Di sini terdapat navbar, yaitu yang berisi tab home, inventaris, peminjaman, informasi, dan login. Lalu di sini juga ada judul dari web kami, yaitu Lab Kimia. Nah, di home ini, di navbar home terdapat lalu yang pertama adalah form login. Jadi di form login ini kita akan menginputkan username dan password yang sudah diregistrasikan sebelumnya. Nah, kita sudah login, lalu setelah kita login, kita akan diarahkan ke menu home. Jadi di menu home ini terdapat informasi tentang laboratorium, ada news seperti itu. Nah, di news-news itu kalau kita klik, kita bisa melihat detail dari setiap informasinya. Nah seperti ini. Nah, nanti ada detail dari setiap informasi bisa dilihat dengan cara diklik. Selanjutnya, untuk penjelasan mengenai informasi lab dan inventaris lab bisa dilanjutkan oleh Mas Igun. Untuk waktu dipersilakan. Lalu pada tampilan inventaris akan ditampilkan barang-barang yang ada pada lab kimia, jumlah, dan kondisinya. Pada pengguna biasa, hanya dapat melihat dan tidak bisa melakukan apa-apa seperti ini. Jika pengguna biasa mencoba mengklik menghapus atau mengedit atau menambahkan inventaris, tidak akan diarahkan kemana-mana. Hanya admin yang dapat mengedit, menambah, atau menghapus inventaris. Lalu pada tampilan berikutnya terdapat peminjaman. Di sini ada dua, peminjaman lab dan peminjaman barang. Pada peminjaman barang hanya terdapat pengajuan peminjaman. Di sini jika diklik, maka akan ditampilkan pada form untuk pengajuan peminjaman barang. Di sini user dapat masukkan nama barang yang ada di inventaris, lalu jumlah barang yang akan dipinjam, lalu waktu peminjaman, jika sudah klik send, maka pengajuan peminjamannya sudah dikirim ke admin untuk diterima atau ditolak. Lalu terdapat juga peminjaman lab. Di sini kita tinggal masukkan waktu peminjaman dan jam peminjaman. Lalu klik send, maka pengajuan peminjamannya akan dikirimkan ke admin. Lalu
berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Firdaus Bagus. Selanjutnya ada bagian informasi yaitu untuk menampilkan berita, yaitu ada judul berita dan isinya. Mungkin bisa ditampilkan untuk cara mengisi beritanya. Informasi ada nama kegiatan untuk judulnya kegiatan, semisal ada perbaikan lab. Terus selanjutnya di bagian bawah ada untuk menulis deskripsi dari judul tersebut. Semisal perbaikan lab akan dilakukan selama 1 minggu pada tanggal 20 sampai 27 Desember 2022. Selanjutnya di save akan tertampil pada halaman informasi, yaitu perbaikan lab. Terus selanjutnya untuk isinya ada perbaikan lab akan dilakukan selama 1 minggu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Syafa. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai informasi. Jadi yang tadi adalah mengenai informasi mengenai lab ya, mengenai perbaikan lab. Intinya berhubungan tentang laboratorium. Untuk yang contoh informasi ini mengenai event-event yang akan dilaksanakan dengan menggunakan laboratorium atau mungkin bekerjasama dengan laboratorium. Mungkin bisa dikasih contohnya. Bisa masuk ke sebagai admin, jadi masuk ke tambah informasi. Di dalam tambah informasi ini, kita bisa menginputkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu yang bekerjasama dengan laboratorium. Mungkin contohnya sebagai itu pameran mengenai pengenalan laboratorium. Untuk paragrafnya diisi mengenai informasi-informasi detail tentang acara itu akan diadakan pada tanggal 17 November, 21 Desember. Kemudian bekerjasama dengan SMAN 1 Surabaya. Mungkin bisa di-save. Kemudian ketika sudah di-save, maka akan muncul di bagian news tadi, yaitu pameran mengenal laboratorium beserta detailnya. Perbedaannya dengan yang bawah, yaitu jika yang bawah merupakan informasi-informasi mengenai internal laboratorium, sedangkan yang atasnya sebagai informasi eksternal mengenai apa yang akan dilaksanakan atau yang akan diadakan pada laboratorium tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ada inbox. Di sini berisikan indeks pengajuan peminjaman dari peminjaman tadi, yang peminjaman barang atau lab akan dimasukkan di sini. Di sini admin dapat menerima atau menolak peminjaman. Jika diterima, maka peminjaman tersebut akan masuk ke sini, ketampilan di peminjaman lab tadi. Sedangkan jika ditolak, ya tidak akan masuk, masih 2 ini. Lalu berikutnya, untuk tampilan admin terdapat tambahkan user atau input user. Di sini admin seperti namanya dapat menambahkan user.
Lalu kita coba login menggunakan user yang tadi. Lihat. Dan user juga dapat menggantikan nama dan password. Lalu saya akan kembalikan ke admin. Dan admin juga dapat melihat semua user dan menghapusnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.